Halo Sobat Kencana Bali, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, salam dan salam kebajikan. Sobat Kencana, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dalam beraktivitas. Ketemu lagi dalam acara BBJ, Bincang-Bincang Jumat, dari, oleh, dan untuk PKB atau PLKB. Bersama saya, Ibu Tu Bambang Andiana, PLKB Terampil, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Di acara BBJ kali ini, kita akan membahas topik tentang stunting dengan tema Suami Siaga Cegah Stunting. Di samping saya sudah ada narasumber, yaitu seorang PKB ahli. Bisa diperkenalkan Bapak, nama dan gininya. Terima kasih Bapak Bambang. Ya. Adik aku gitu. Santai-santai. Ya, terima kasih Pak Bambang. Oke. Perkenalkan, saya Cahya Septia Sardiawan, bisa dipanggil Pak Cahya. Saya penyuluh KB ahli pertama dari Kecamatan Buleleng. Ya, kali ini akan berbagi pengalaman ya. Kita bincang-bincang aja ya. Ya, Kok narasumber takut saya Pak, terlalu serem. Terlalu. Grogi saya nih. Ya grogi nih. Gitu. Ya, santai-santai. Jadi di sini sudah ada narasumber kita. Jadi sebelum kita awali atau kita mulai, kita mengucapkan salam petugas lapangan dulu Pak ya. Oh siap. Salam petugas lapangan, Sehat, sehat, semangat, luar biasa. Baik, tema hari ini tentang suami siaga stunting. Menurut Bapak, apa sih sebenarnya itu suami siaga stunting tersebut? Nah, suami siaga cegah stunting kan keten ge. Iya, iya. Nah, jadi kita cerita dulu ya dari awal ya. Iya, iya. Nah, nikah kan sebagai suami nikah yang sayang istri itu kan harus siaga dan sigap. Sigap, ya. Nah, sekarang ini kan yang lagi rame ini kan stunting ya Pak Bambang ya. Nah, Stunting, ya. jadi kita ceritakan dulu sedikit kenapa sih program stunting niki sangat difokuskan oleh pemerintah. Nah, jadi kan Indonesia, negara kita ini diprediksi akan mendapatkan bonus demografi sebanyak 10 giga selama sebulan. Bukan ya. Itu bonus kuota itu. Pak, ya. Bonus kuota itu ya. Iya. Jadi Indonesia dapat bonus demografi di tahun 2045. Nah, bonus demografi ini kan di mana penduduk usia produktif, jadi usia yang bisa bekerja nikah itu akan lebih banyak dibandingkan dengan yang usia yang tidak produktif, anak-anak dan lansia. Jadi di tahun 2045 nikah Indonesia diharapkan terjadi puncak-puncak pembangunan. Nah, pembangunan nikah. Jadi untuk memaksimalkan bonus demografi nikah di tahun 2045 ke depan, maka kita perlu sumber daya manusia, SDM nikah yang berkualitas. Nah, salah satunya cara untuk memperoleh SDM yang berkualitas nikah yaitu dengan cara mencegah stunting. Kan apa ini ke stunting kan kita nggih? Ya. Stunting nikah adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang diakibatkan oleh kekurangan gizi yang sifatnya kronis atau berkelanjutan dan lama. Nah, nikah stunting niki akan berdampak sangat panjang. Jadi sampai dia tua nikah akan terbawa dampak dari stunting niki, gangguan kesehatan, berpikirnya lambat, jadinya SDM-nya jadi kurang berkualitas. Termasuk gangguan pertumbuhan juga berarti. Iya, gangguan pertumbuhan juga kenten. Nah, supaya tidak terjadi stunting nanti di tahun 2045 di mana Indonesia itu mendapat bonus demografi. Jadi mulai dari sekarang niki kan 2045, sekarang 2022 nggih. Lagi berapa tahun? 23 tahun ya. 3 tahun ya. Nah, jadi dari sekarang niki pemerintah kita dalam yang sekarang niki presiden kita Pak Jokowi berfokus untuk penanganan stunting yang ditandai dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, di mana BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditunjuk sebagai koordinator pelaksana yang mengkoordinir kegiatan program percepatan penurunan stunting Nike. Oh, berarti sudah ada peraturan perundang-undangannya gitu berarti Pak ya? Ya, jadi sekarang semua dinas Nike fokus untuk melakukan percepatan penurunan stunting. Kemudian dari peraturan itu berarti kita bekerja sama juga dengan kayak dinas kesehatan atau dan sektor lainnya berarti Pak ya? Iya betul, kita bekerja sama dengan dinas kesehatan, dinas kementerian yang lain, dinas sosial, dinas PUPR dan lain sebagainya Nike. Kemudian untuk tema pada hari ini suami siaga cegah stunting itu artinya dimulai dari keluarga sendiri. Nah, Betul. Mungkin bisa dijelaskan Pak dari keluarga sendiri bagaimana modelnya itu seperti apa gitu. Jadi ya tadi kan sudah ya undang-undang negara sudah menyiapkan. Nah, untuk pencegahan stuntingnya Nike, ternyata Nike dimulainya Nike dari keluarga kita sendiri. Nah, keluarga Nike kan unit terkecil dalam masyarakat, ayah, ibu, anak. Nah, jadi pencegahan stunting itu kita mulai dari keluarga kita sendiri. Dan terutama kita sebagai bapak-bapak nih, kan bapak-bapak siaga, bapak dua ibu dua. Jadi kita juga sebagai bapak-bapak, sebagai suami juga harus mendukung istri untuk mencegah terjadinya anak kita supaya tidak stunting. Jadi dimulai dari keluarga sendiri. Walaupun yang melahirkan dan tugasnya hamil dan melahirkan itu kan pasti ibu kan, ya tidak mungkin kan Pak Bambang yang hamil kan, ya perutnya saya juga nih. Kehamilan tidak terduga. Nah, ternyata selain ibu Nike yang melahirkan dan hamil, suami juga tugasnya sangat penting sekali dalam pencegahan stunting Niki. Nah, suami siaga cegah stunting Nike, kita nih bapak-bapak nih, ya dan bapak-bapak di rumah juga, remaja putra yang mau punya anak, harus tahu yang namanya 1000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting. Jadi caranya mencegah stunting itu kita harus tahu dulu 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama. Jadi seperti apa itu Pak 1000 hari pertama? Nah, 1000 hari pertama kehidupan Nike itu adalah kunci untuk pencegahan stunting. Jadi 1000 hari pertama kehidupan adalah periode emas pertumbuhan. Jadi dari 1000 hari pertama kehidupan itu kalau kita ibaratkan membangun rumah, fondasinya itu kan harus kuat ya, harus bagus ya, supaya rumahnya Nike tegak berdiri. Jadi kalau ada longsor itu tidak ikut ambruk rumahnya itu. Nah, kalau di manusia fondasinya Nike adalah 1000 hari pertama kehidupannya ini. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dihitung dari semenjak terjadinya kehamilan. Itu semenjak terjadinya kehamilan. Jadi 1 hari semenjak terjadinya kehamilan itu adalah hari pertama. Hamil kan 9 bulan ya. 9 kali 30 hari itu 270 hari. Nah, sampai anak umur 2 tahun. Kan 270 hari kehamilan. 1000 kurang 270 kan 730. 1 tahun 365 hari, artinya kira-kira sampai anak umur 2 tahun. Nah, dari awal kehamilan sampai anak berumur 2 tahun Nike, itu terjadi pertumbuhan organ yang sangat pesat bagi anak. Nah, di masa-masa inilah stunting itu bisa dicegah dan ditanggulangi. Jadi supaya tidak, kalau lewat dari 2 tahun itu takutnya nanti susah untuk berarti memang stunting. Harus diperhatikan sekali 1000 APK ini ya. Iya benar. Jadi 1000 per hari pertama kehidupan itu harus diperhatikan. Dan peran bapak atau peran suami di 1000 hari pertama kehidupan itu seperti apa sih? Nah, sekarang kita akan bahas 1000 hari pertama kehidupan. Apa sih yang bisa bapak-bapak kayak kita nih, suami-suami, apa yang bisa dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan? Oke, yang pertama dari saat ibunya hamil dulu ya. Kan kita 1000 hari pertama kehidupan dari hamil dulu ya. Dari hamil. Yang pertama itu kita sebagai bapak-bapak, sebagai suami siaga yang siap untuk mencegah stunting, apa aja sih harus dilakukan? Pertama,
pemeriksaan ibu hamil. Jadi bapak-bapak itu harus, suami-suami harus tahu yang namanya pemeriksaan ibu hamil rutin. Nah, gitu Pak Bambang. Jadi diperiksanya di mana? Yang paling bagus sebenarnya. Ya, jadi pemeriksaan ibu hamil nike adalah pemeriksaan yang rutin untuk memeriksakan kehamilan. Pemeriksaan itu bisa dilaksanakan di fasilitas kesehatan. Yang paling dekat kan bidan desa atau bidan kelurahan. Nah, terus nanti akan dibawa ke puskesmas. Terus kalau bisa yang paling bagus nih dibawa ke dokter spesialis kandungan kan kenten ge. Jadi kenapa pemeriksaan kehamilan ini penting? Jadi buat bapak-bapak Ki. Nah, kenapa pemeriksaan ini penting buat bapak-bapak? Jadi pada saat hamil itu ibu-ibunya akan diperiksa. Jadi setiap bulan minimal 1 kali. 1 kali setiap bulan. Ya, jadi selama kehamilan itu pemeriksaan minimal 8 kali. Selama kehamilan, sebulan sekali. Jadi kan kehamilan 9 bulan. Nah, bapak-bapak itu perannya nih adalah mengantar istrinya yang hamil. Jadi ikutlah nganter kalau periksa kehamilan. Jadi biar dengar dari dokternya kinten apa ada masalah atau ada keluhan dari ibu hamilnya atau ada masalah dari kehamilannya. Jadi kalau pemeriksaan ibu hamil niki tujuannya adalah kalau terjadi apa-apa, terjadi sesuatu itu bisa cepat diketahui dan cepat ditangani oleh yang berkompeten. Ya, misalnya puskesmas atau dokter gitu bisa langsung ditangani, mungkin dikasih vitamin kah, atau kalau memang normal-normal saja bisa konsultasi apa sih harus dilakukan untuk menjaga kehamilannya. Nah, itu untuk pemeriksaan ibu hamil. Jadi bapak-bapak itu juga wajib untuk mengantar istrinya dan harus itu harus mengantar istrinya sebagai suami yang bertanggung jawab ya. Kalau misalnya istrinya lupa, ingatkan, mau periksa, gitu ya. Ya. Lanjut yang nomor 2, tugas suami pada saat hamil adalah menjaga kesehatan mental istri. Bagaimana caranya itu? Menjaga kesehatan mental terutama ini. Menjaga kesehatan mental. Jadi pada saat hamil kan terjadi perubahan hormon di dalam tubuh ibu. Nah, itu membuat moodnya ibu itu cepat sekali berubahnya. Jadi tidak semangat, lesu, lemah, itu terutama di kehamilan trimester pertama dan trimester terakhir, trimester ketiga. Apakah sama dengan kesehatan mental itu apa? Seperti ngidam itu apakah termasuk itu juga? Nah, itu juga termasuk. Jadi kesehatan mental itu adalah bagaimana istri itu atau ibu hamil itu supaya tidak stres. Ngidam itu termasuk salah satu cara suami untuk menjaga kesehatan mental istri. Jadi pada suami-suami ini, bapak-bapak yang punya ibu hamil, ya jangan memboye lah dulu ya, jangan memboye. Bantu istri, memanjakan istri di rumah, sayangi. Jangan sampai istrinya stres gitu gampangnya, supaya tidak berpengaruh pada kehamilannya. Karena istri yang stres itu akan berpengaruh langsung kepada janinnya si bayi. Jadi tugas suami itu yang kedua itu adalah menjaga kesehatan mental istri, jangan sampai stres. Jadi kalau ngidam apa kita carikan gitu. Ngidam gigi macan, cari dah gitu gigi macan itu ya. Iya. Mudah-mudahan tidak ada yang sulit dalam ngidamnya. Permintaan seorang ibu lagi hamil gitu. Ya, betul. Lalu yang nomor selanjutnya untuk menjaga supaya ibu hamilnya itu tetap sehat, suami wajib menjaga kesehatan fisik dari istri. Kesehatan fisik. Berarti kesehatan fisik itu maksudnya kayak gimana? Jadi kesehatan fisik itu misalnya supaya istrinya yang lagi hamil itu badannya tetap fit gitu ya, tidak terlalu mudah capek, itu bisa ditemenin olahraga, misalnya ringan-ringan gitu, jogging, jalan-jalan sore gitu. Berolahraga ringan berolahraga ringan atau diajak untuk yoga, senam hamil gitu, dianterin istrinya gitu untuk menjaga kesehatan ibu hamil tuh tugasnya bapak-bapaknya itu. Terus kalau misalnya habis tadi kan periksa ke fasilitas kesehatan, ke dokter kan dapat vitamin gitu, kalau ibunya lupa minum vitamin gitu, suaminya yang mengingatkan. Nah, seperti ini ke. Lalu ini yang sulit nih. Biasanya bapak-bapaknya niki sulit nih menghindari merokok saat bersama ibu hamil. Nah,
Nah, itu agak sulit biasanya, terutama yang udah terbiasa merokok ya. Ya, Nah, terutama bagi suami-suami perokok ini. suami-suami perokok ini Iya, berat iya, nih. benar. Itu agak sulit Miki menghindari merokok, tapi diusahakan supaya jangan merokok di dekat istri pada saat atau di areal rumah lah. Misalnya keluarlah dulu ngerokok, Ya, itu ya. ke warung depan gitu dulu ngerokok gitu ya. Di rumah kalau bisa jangan, karena kan dibungkus rokok itu kan sudah ada tuh. Merokok dapat menyebabkan gangguan kehamilan janin lalala gitu kan, seperti ini kan. Ada gambarnya nih ke, Iya. serem-serem nih. Gambarnya ya. Nah gitu. Nah kalau bisa bapak-bapak yang merokok, stop dulu merokok kalau di rumah. Kalau ada ibu hamil. Nah, ini tugasnya Kalau di rumah, bapak-bapak. ya. Kalau di luar bisa ya. Ya kurangilah untuk kesehatan juga ini. Lalu di saat kehamilan sudah mulai tua, sudah mulai nasak nih, Ya. di minggu ke-32 sampai minggu 40, jadi ya bulan-bulan ke-8, bulan-bulan ke-9 nih ke, Pak suami nih ke, bapak-bapak nih harus siap-siap. Siap-siap untuk mengantar istrinya. Siap-siap untuk kalau misalnya terjadi sakit sesuatu pada istri, itu harus segera diantar ke puskesmas atau rumah sakit. Tapi yang utama itu dalam bulan-bulan ke-8 atau ke-9 itu siapkan biayanya kan itu banyak. Itu yang paling penting kan gitu. Itu penting juga itu. Biaya, siap-siap biayanya. Biayanya itu yang paling ya, itu paling itu penting juga itu ya. Jangan Iya. sampai nganggah nanti di rumah sakit. Ya, dicarikanlah dulu ya. Kalau bisa BPJS gitu ya. Diulah-ulahin dulu kiri kanan. Ya begitu sih biasanya. Iya. Nah, itu untuk yang ya kalau istrinya hamil. Nah, setelah istrinya melahirkan, nah, ini tugasnya bapak-bapak. Lain lagi tugasnya nih bapak-bapaknya ini. Jadi berat juga jadi bapak. berat juga jadi bapak ternyata ya. Tidak cuma pada saat buatnya aja. Cuma pada saat buatnya aja enak. Ya. Pada saat ada anaknya dia harus tanggung jawab ya. Iya, benar tuh. Ya, jadi nah, pada saat anaknya Nike sudah lahir, peran bapak itu yang nomor satu itu, ini yang paling penting ini untuk pencegahan stunting, itu adalah membantu ibu untuk menjadi ayah ASI. Maksudnya Nah, ayah ASI itu bagaimana tuh? Ayah ASI itu, jadi ayah yang membantu proses menyusui ibu dan anak. Nah, gitu. Jadi kita tugas kita sebagai bapak-bapak niki harus membantu mendukung istri pada saat menyusui. Usahakan kalau tidak terjadi sesuatu hal yang misalnya ada indikasi medis gitu, usahakan ASI-nya itu harus eksklusif. ASI saja selama 6 bulan. Nah, apakah cuma tugas ibu aja menyusui? Nah, menyusui ini kan memang ibunya yang menyusui ya. Tapi kalau ibunya lagi bekerja atau lagi punya aktivitas lain, bagaimana itu? Masalah aksi eksklusifnya itu. Nah, kalau misalnya ibunya bekerja, itu kan kalau biasanya kan di perusahaan-perusahaan atau di dinas itu kan ada cuti 3 bulan melahirkan ya. Nah, jadi itu bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya tidak dapat, harus wajib banget itu harus untuk bekerja. Nah, kalau sekarang itu kan ada yang namanya prah ASI ya. Jadi pada saat bekerja ASI-nya nih, atau sebelum bekerja disiapkan ASI perah. Nanti pada saat sudah datang bekerja nih, kasih lagi dia ASI, perlekatan ASI nih. Ya, terus nah kalau misalnya nih kan dalam menyusui nih kan pasti ada aja halangannya nih kan ya, misalnya putingnya masuk, jadi ASI susah dihisap sama anaknya atau ASI-nya seret. Nah, disinilah tugas bapak-bapak nih sebagai bapak ASI untuk mendukung, memberi dukungan, memberi support kepada ibu-ibu yang menyusui. Jangan langsung dijudge dia, wah nih gara-gara ibunya nih nyonyoknya kecil jadi ASI-nya berkurang. Tidak ada hubungannya. Jadi bapak nih harus mendukung dan mensupport. Nah, Kenten. Jadi misalnya janganlah dimarahi istrinya, sayang-sayangin gitu, karena kondisi mental seorang istri itu sangat mempengaruhi produksi ASI. Ya, jadi selain itu juga bapak-bapak bisa membantu istri dengan melakukan pijat laktasi namanya. Jadi memijat di daerah leher sampai di punggung nih pijat daerah gini istrinya untuk membantu memperlancar proses keluarnya ASI.
Jadi dalam proses menyusui itu tidak selalu mudah, tidak selalu lancar. Nah, di sanalah tugas seorang suami, tugas seorang bapak itu untuk mendukung istrinya supaya tidak patah semangat. Di samping memberi asupan juga kan. Jelas memberi asupan untuk gizi, ya. asupan gizi, memperhatikan asupan gizi kan kita nggih. Nah, hal ini terkait dengan peran ayah yang nomor 2 yang berikutnya niki. Yaitu untuk peran ayah dalam menghindari baby blues namanya. Baby blues itu baby yang basah itu. Baby blues ya. Bukan blues ya. Jadi baby blues itu adalah istilah. Jadi setelah melahirkan, proses dalam tubuh sang ibu itu hormonnya masih berantakan. Terus dia juga terutama untuk yang kehamilan anak pertama, ada rasa kaget. Kok ada bayi sekarang di hadapan saya nih? Saya harus ngapain nih? Nah, itu namanya baby blues. Jadi baby blues itu adalah sindrom seorang ibu yang tidak tahu harus ngapain. Biasanya dia putus asa, depresi gitu. Jadi selain pengaruh hormonnya yang masih belum bagus, nah itu juga harus peran ayah itu adalah untuk menghindari ibunya itu mengalami yang namanya baby blues. Seperti yang tadi, ASINya tuh tidak mau keluar, anaknya nggak mau menyusu, ibu tuh kan stres dia. Nah, kita sebagai bapak, sebagai ayah itu harus mensupport istri kita. Jadi tidak boleh dimarah-marahi ya, janganlah dulu dimarah-marahi ya, walaupun kita capek sebagai bapak-bapak pulang kerja gitu capek gitu. Jadi sabar-sabarin lah dulu kinten. Jadi untuk menghindari yang namanya baby blues, karena baby blues niki dampaknya sangat serem sekali niki. Untuk ibu kan mengalami depresi, bahkan bisa sampai bunuh diri. Nah, kan kita seperti ini supaya tidak terjadi hal itu, tugas kita sebagai bapak-bapak, sebagai suami yang siaga, sebagai ayah yang siaga itu harus mencegah supaya tidak terjadi baby blues pada anak. Nah, selanjutnya sudah menyusui, bantu mensupport menyusui, mencegah baby blues. Nah, itu kan tadi istrinya tuh. Nah, anaknya sekarang nih. Untuk perkembangan anak, ayah atau bapak harus ikut ngempu. Anaknya. Nah, jadi ini menurut penelitian nih, jadi ada penelitian di Universitas of Guelph, Kanada. Di Kanada jauh nih, jadi udah di luar negeri penelitiannya nih. Jadi di suatu penelitian itu menunjukkan kuatnya pengaruh keterlibatan ayah dalam pola pengasuhan terhadap perkembangan anak secara sosial, emosi, fisik, dan kognitif. Jadi pengaruh keterlibatan ayah dalam pengasuhan itu, jadi ayahnya ikut membantu itu memiliki dampak yang positif terhadap perkembangan anak secara sosial, emosi, fisik, dan kognitif. Nah, penelitian itu memaparkan bahwa anak yang turut diasuh oleh ayah sejak dini memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik, jadi lebih pintar dia. Terus kalau bersama ayah, fisik atau dan lain sebagainya itu lebih menonjol berarti. Iya, betul. Jadi meningkatkan percaya diri anak, meningkatkan kecerdasan, terus juga kesehatan psikologisnya juga lebih baik. Jadi itu pengaruhnya pola asuh ayah. Jadi ayah itu harus ikut terlibat dalam pengasuhan anak. Minimal bisa gendong gitu, ajak ngobrol anaknya. Setiap hari dapat kenten. Ya, jangan ditinggal ya, jangan ditinggal anaknya. Aduh, kenyal marut teke megai nih. Sirap gen meneh gitu ya. Biasanya kan. Kalau bisa ayah juga harus ikut, bapak juga harus ikut dalam proses pengasuhan. Jangan lepas tangan, karena itu sangat baik untuk perkembangan anak ke depannya kan kenten. Jadi ketika jadi ayah, ada punya bayi, perannya ayah itu bertambah sebagai kalau misalnya dulu tidak pernah melakukan pekerjaan rumah, sekarang bantulah istrinya melakukan pekerjaan rumah seperti ini. Jadi selain istilahnya kesetaraan lah. Kesetaraan, betul sekali ya, kesetaraan gender kan gitu. Gender ya. Ya. Jadi dibantulah istrinya pulang kerja kalau capek, dibantu untuk gendong anak biar istrinya dapat juga istirahat sedikit, dibantu melakukan pekerjaan rumah, karena kan sehari-hari
kayak saya niki kan baru punya bayi niki. Bayi umur sampai 2 tahun itu ternyata tidak bisa ditinggal ternyata Pak. Tidak bisa ditinggal ternyata, jadinya kan kalau kita misalnya bapak-bapaknya kerja, istri juga di rumah kan ya tidak bisa ngapa-ngapain dia selain ngasuh anak. Nah sampai kita di rumah walaupun capek ya diusahakanlah untuk membantu istrinya gitu. Jadi supaya berkaitan dengan yang tadi juga menghindari baby blues supaya tidak terjadi baby blues, mensupport istri. Waduh, banyak sekali peran Bapak. Terus selain itu ada lagi peran Bapak untuk mencegah stunting, mengantar anak imunisasi. Ya, imunisasi. Ya. Berarti setiap bulan itu kan ada jenjang-jenjang imunisasi. Ya, betul. Jadi ada namanya imunisasi wajib yang harus diberikan sampai anak itu berumur 2 tahun atau lebih. Ya, jadi tugas Bapak itu harus mengantar anaknya untuk ikut imunisasi. Jadi bukan ibu aja yang gini. Bukan tugas seorang, sebenarnya bukan tugas seorang ibu, ayah juga harus ikut. Ayah juga harus ikut. Jadi bapak-bapaknya ini harus tahu kalau anaknya itu mendapat imunisasi wajib. Jadi dari baru lahir dapat imunisasi hepatitis B. Supaya tidak sakit hati nanti anaknya kalau udah gede. Hepatitis B. Terus dapat vaksin polio, imunisasi polio, lalu imunisasi BCG untuk mencegah tuberkulosis. Lalu setelah umur 1 bulan harus dapat imunisasi DPT namanya, difteri, pertusis, tetanus. Terus ada imunisasi HIP untuk mencegah penyakit meningitis, dan ada juga imunisasi PCP dan rotavirus. Itu sampai usia 3 bulan. Jadi tiap bulan itu wajib imunisasi. Nah, imunisasi ini proses untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara memasukkan kuman yang sudah dinonaktifkan. Jadi aman imunisasi ini ya. Yang dilemahkan atau virus yang dilemahkan. Jadi sebenarnya aman. Ya adalah panas-panas dikit, demam-demam dikit, nggak apa-apa daripada nanti anaknya malah kena penyakit yang lebih parah kan. Kasihan gitu. Nah, itu untuk mencegah terjadinya penyakit yang lebih parah di usianya nanti yang sudah menginjak dewasa. Lalu niki penting juga niki, yang paling terakhir peran ayah untuk mencegah stunting adalah dengan ikut membantu istri mengatur jarak kehamilan. Nah, ini yang paling penting ini ya. Ini paling penting mengatur jarak kehamilan itu ya. Iya. Biasanya bagaimana cara kita mengatur jarak kehamilan, terus apa saja yang harus dilakukan dalam mengatur jarak kelahiran tersebut, Pak Jaya? Nah, jadi mengatur jarak kehamilan itu adalah kita membatasi jarak antara kehamilan antara anak kita dengan anak yang selanjutnya. Jadi kan tadi saya bilang 1000 hari pertama kehidupan sampai anak umur 2 tahun. Nah, kalau bisa sampai anak umur 2 tahun ini kita janganlah punya anak dulu gitu. Nah, salah satu cara untuk mengatur jarak kehamilan itu dengan menggunakan alat kontrasepsi. Jadi begitu melahirkan ditanyain ibunya, niki ibu, niki kan kita harus ngempu dulu nih, full ngempu sampai umur 2 tahun. Bagaimana kalau kita pakai alat kontrasepsi dulu gitu, misalnya pakai IUD, pakai implan, atau kalau mungkin pakai suntik atau pil, jadi supaya pada saat anaknya baru lahir, kita dapat maksimal untuk ngempu anaknya, memberikan yang maksimal untuk merawatnya. Untuk merawatnya. Jadinya kita bisa fokus. Betul sekali, kita bisa fokus. Dan untuk menggunakan alat kontrasepsi ini bukan cuma ibu aja yang pakai alat kontrasepsi. Bapak-bapak seperti kita ini juga bisa sebenarnya. Nah, kalau misalnya anaknya sudah cukup, udah tidak ingin punya anak lagi, usia juga sudah di atas 35 tahun, kita bisa pakai metode operasi pria atau vasektomi. Atau kalau misalnya usianya masih produktif, masih ingin punya anak lagi, kalau ibunya agak susah pakai alat kontrasepsi, tidak cocok bisa juga kan bapak-bapaknya lah yang bisa pakai alat kontrasepsi yang namanya kondom. Kondom. Pakai kondom. Jadi untuk sementara ditunda dulu punya anak. Main tetap boleh, punya anaknya yang ditunda dulu. Membuat tetap boleh itu. Jadinya ditunda dulu Jadi supaya fokus dulu ngempu sampai anak umur 2 tahun. Terima kasih Pak Jaya. Kemudian untuk
Berarti untuk suami yang siaga itu memang sangat-sangat bisa dikatakan susah ya Pak? Ya. Jadi Jadi awal yang Pak Jaya ceritakan itu wah lumayan juga ini jadi suami gitu. ternyata berat ya jadi suami ya. Berat jadi suami. Ternyata gitu. tidak cuma sekedar cerot aja hamil terus tinggal gitu ya. Ternyata banyak sekali tanggung jawab seorang suami itu terhadap keluarga. Nah, selain bekerja, sekarang juga harus ikut dalam mencegah supaya anaknya tidak stunting. Stunting ya. Nah, kalau misalnya kan kita nih punya anak, kalau anaknya terlahir ya stunting itu kan sedih ya. Nah, sebagai suami-suami yang siaga yang masih sehat gitu, selain bekerja kita juga harus intinya suami atau bapak itu berperan sangat penting dalam pencegahan stunting. Karena banyak peran yang harus dilakukan oleh seorang suami atau seorang bapak dalam membangun keluarga yang sehat, berkualitas dan bebas stunting. Baiklah, sahabat Jana Bali, demikian yang bisa kami sampaikan di acara BBJ Bincang-Bincang Jumat kali ini. Semoga apa yang kami informasikan dapat berguna bagi kita semua. Sebagai akhir penutup kita, mari kita lakukan salam BKKBN. Salam BKKBN, berencana itu keren. Terima kasih. Om Santi, 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 Jangan Jangan lupa cegah stunting mulai dari Mulai keluarga. dari ya keluarga. Cegah stunting itu penting. Itu penting. Terima kasih. Kenapa mau 3 doang?